Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Rani. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya belajar ekonomi. Apa itu ekonomi? Ilmu ekonomi diartikan sebagai sebuah ilmu yang khusus mengkaji dan mempelajari tindakan-tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan potensi alat pemuas yang sifatnya terbatas. Prinsip ekonomi adalah tindakan dengan pengorbanan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya, atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dibagi dua, yaitu motif ekonomi individu dan motif ekonomi perusahaan. Motif ekonomi individu terdiri dari motif kebutuhan, motif mencari kekuasaan ekonomi, motif mencari penghargaan, dan motif sosial. Sedangkan motif ekonomi perusahaan adalah motif mencari laba, motif menghasilkan produk tertentu dengan biaya seminim mungkin, dan motif menjaga kontinuitas perusahaan. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Pembagian ilmu ekonomi yang terdiri dari deskripsi, teori, dan terapan. Nah, teori sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Ruang lingkup yang dipelajari dalam ekonomi mikro diantaranya: 1. Permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. 2. Teori perilaku konsumen dan produsen. 3. Biaya, penerimaan, dan laba. 4. Pasar. 5. Permintaan akan input. Dan 6. Mekanisme harga dan distribusi pendapatan. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga, household, perusahaan, dan pasar. Tujuan kebijakan ekonomi makro adalah 1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi. 2. Peningkatan kualitas produksi nasional. 3. Pendapatan nasional yang tinggi. 4. Keadaan perekonomian yang stabil. 5. Neraca pembayaran yang seimbang. Dan yang 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang Ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Oke, selanjutnya
kita akan membahas tentang kebutuhan, kelangkaan, skala prioritas, dan peluang. Kebutuhan terdiri dari beberapa jenis. Menurut intensitasnya, ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut waktu pemenuhannya, kebutuhan yaitu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Dan menurut subjeknya, kebutuhan adalah kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, langka karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan. Dan yang kedua, langka karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan. Kelangkaan benda pemuas kebutuhan itu terjadi karena beberapa sebab, diantaranya 1. Terbatasnya persediaan sumber alam. Yang kedua, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah alam. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia untuk menghasilkan atau belum ditemukannya sumber-sumber baru. Yang keempat, bencana alam. Dan yang terakhir, konflik atau perang. Keterbatasan sumber daya dapat terjadi pada 1. Sumber daya alam, 2. Sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat wirausaha. Skala prioritas. Dalam menentukan pilihan, kebutuhan mana yang akan dipenuhi, kita harus membuat skala prioritas untuk mengurutkan kebutuhan dari yang terpenting sampai kurang penting. Kebutuhan yang bagi kita penting harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam menentukan pilihan, sikap rasional perlu dilakukan. Artinya, kalian harus selalu menggunakan akal sehat. Pertimbangan sebaik-baiknya antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang diperoleh. Biaya peluang muncul ketika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan dan dia harus memilih salah satunya. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Biaya peluang diukur dengan manfaat yang harus dilepas karena tidak dipilih. Konsep biaya peluang selalu dipertimbangkan pada setiap pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan atau melakukan kegiatan ekonomi. Contoh dari biaya peluang. Seseorang memiliki tabungan 500.000. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk pergi berlibur atau membeli pakaian. Jika ia memilih untuk membeli pakaian, ia akan kehilangan kesempatan untuk berlibur dengan teman-temannya. Begitu pula sebaliknya. Apabila ia memilih untuk berlibur, ia akan kehilangan kesempatan untuk membeli pakaian. Kesempatan yang hilang itulah yang disebut sebagai biaya peluang. Sekian pertemuan pertama kita. Jangan lupa baca kembali materi yang ada pada sumber buku dan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.